Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Pratama, NPM 1721020319. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu yang pertama hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah khidbah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iktida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan khidbah adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Juhaya Faraji menyebut khidbah sebagai al-muhtawih, yakni produktif dari khidbah yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutannya yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Sedangkan at-takhir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menentukan suatu perbuatan dengan tuntutannya yang pasti. Yang kedua nad, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan yang tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu wajib, tahrim, karahah, tahzin, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hafiyah, jika suatu pemerintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, pemerintah itu disebut dengan pemerintah fardu. Akan tetapi, jika pemerintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, pemerintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifih, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Sedangkan hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya lainnya. Musabab musabab atau sebagai syariat yang lain. Masrud atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Sedangkan hukum wadi dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nasah yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih melalui menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Musabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqqah. Sedangkan kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat
disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana.